Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Desna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Risiko Harga Multikomoditi Dilandasi Industri Peternakan Salmon Atlantik. Pembahasan yang terkait dari tema peningkatan praktik manajemen risiko adalah langkah penting menuju pencapaian keberlanjutan ekonomi dan profitabilitas industri pertanian salmon. Sebelum wabah COVID-19, tren global sebagai kelas menengah yang tumbuh di negara-negara berkembang dan industri relatif rendah karbon jejak menunjukkan terhadap permintaan kuat untuk Atlantik ternak salmon pada tahun-tahun yang akan datang. Namun, potensi pertumbuhan industri ini dibatasi oleh faktor-faktor biologis. Sifat biologis bisnis pertanian salmon menyebabkan periode kematian yang lebih tinggi dan periode pembantaian paksa yang berlebihan. Hal ini bersama dengan musim pertumbuhan dan panen menghasilkan variasi besar pada persediaan salmon yang dibawa ke pasar keuangan dan berkontribusi pada warga yang mudah menguap. Faktor pendukung lain untuk peningkatan kestabilan adalah efek yang bersifat sementara dari pasar lain. Ketidakstabilan ini semakin diperburuk oleh wabah COVID-19. Kasus yang dibahas dari tema. Sebuah teknik yang banyak digunakan untuk mengelola risiko harga adalah hedging dengan kontrak masa depan. Pertimbangan sebuah perusahaan dengan paparan harga komoditas yang diproduksi dan harga komoditas masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Kemudian, pagar ini dicapai dengan mengambil posisi yang berlawanan di tempat dan di pasar masa depan secara bersamaan. Sehingga kerugian akibat dari pergerakan harga dari satu pasar saham dapat diimbangi dengan gerakan menguntungkan di sisi lainnya. Untuk posisi dalam kontrak berjangka ditentukan oleh hedge yang ditandai H, yang merupakan jumlah kontrak berjangka yang diinginkan untuk masuk per unit exposure di pasar spot. Setelah underwritten, risiko dalam konteks ini diukuri sebagai ketidakstabilan portofolio harga perusahaan, di mana tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan portofolio yang beragam dengan memilih hedge ration yang tepat. Objek penelitian. Kita mulai dengan membangun kerangka kerja konseptual yang disesuaikan dengan industri pertanian salmon, mempertimbangkan keduanya masukan dan keluaran harga komoditas. Kami mempertimbangkan hipotesa yang mapan perusahaan pertanian salmon Neogeria yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi paparan harga operasional. Secara khusus, kita membuat asumsi berikut ini ketika membangun hedge price produksi salmon. Analisis data. Pertama, perusahaan ini memiliki jumlah panen yang sama dengan rata-rata perusahaan Neogeria yang terdaftar di Indeks Makanan Laut OLSO atau OSLOSFX. Hal ini sama dengan 16.000 ton menurut laporan tahunan perusahaan 2018 dan sebanding dengan perusahaan seperti perusahaan hidangan laut dan SalMar. Kedua, kami berasumsi perusahaan ini memiliki aset biomas dalam semua tahap produksi salmon, kosa, dan volume rata-rata 3.000 ton dibantai dan dijual setiap minggu. Harga yang sama diwujudkan untuk semua salmon yang dijual dalam seminggu yang sama. Hal ini juga berarti konsumsi pakan yang konstan sepanjang tahun. Sebagai petani membeli pakan secara teratur, kami berasumsi bahwa pergerakan harga di pasar komoditas masukan pakan
mempengaruhi harga pakan pada minggu yang sama. Kesimpulan, dalam surat kabar ini, kami membahas risiko harga yang dihadapi para petani salmon Atlantik. Kami menganalisis produsen salmon yang sebagian dapat melindungi risiko dari pergerakan harga masukan dan keluaran dengan berdagang di pasar berjangka untuk bahan-bahan makanan dan salmon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.